Atur pajak secara rigid, Graha Wicaksana dukung upaya revisi UU No. 1 Tahun 2022. Tingginya pajak spa di Bali mencapai 40% menyebabkan pelaku usaha spa menjerit. Tak semata hiburan, banyak layanan spa masuk kategori terapi atau kesehatan seperti yoga dan pijat refleksi. Selain itu, usaha spa baru saja mulai berbenah pasca COVID sehingga tak pas langsung dihadapkan dengan pajak tinggi. Anggota Komisi 3 DPRD Badung yang juga mantan Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah, Nyoman Graha Wicaksana mendukung langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Hal ini menyangkut kredibilitas pariwisata Bali. Pajak dan retribusi daerah yang diterapkan di Badung dan kabupaten atau kota lainnya mengikuti UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur secara rigid semua jenis pajak. DPRD Badung sangat bersimpati dan mendukung apa yang harus dilakukan, langkah-langkah progresif yang harus dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Karena ini menyangkut nantinya adalah kredibilitas dari pariwisata Bali itu sendiri. Kalau kita flashback, memang peraturan daerah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Badung, yaitu tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan pada tahun 2023 kemarin, itu adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2022 yang yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, di sini memang diatur secara rigid. Graha Wicaksana yang kembali maju di perhelatan pemilu legislatif dari PDI Perjuangan nomor urut 1 dari Dapil Kuta tersebut menyatakan sangat bersimpati dan berharap kawan-kawan seperjuangan di DPR RI maupun komunitas-komunitas pariwisata agar bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Kalau kita tidak melakukan ini, pariwisata Bali akan ditinggalkan, apalagi pajak di negara lain seperti Thailand sangat rendah. Bersimpati dan berharap kawan-kawan seperjuangan yang ada di DPR RI maupun komunitas-komunitas pariwisata agar bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Karena kalau kita tidak lakukan ini, saya rasa ya pariwisata Bali itu akan ditinggal. Kalau kita lihat di daerah lain seperti yang ada di negara-negara lain, Thailand dan lainnya, itu kita akan sangat tertunda karena mereka menerapkan aturan pajak yang sangat rendah. Menurutnya, kalau kita ingin membatalkan atau menangguhkan UU ini ada 3 cara, yaitu melalui revisi jalur parlemen, dan melalui judicial review, dan melalui pemerintah lewat Perpu atau peraturan pemerintah pengganti UU. Inilah saatnya kita melobi pemerintah pusat sehingga sedikit tidaknya aturan ini bisa direvisi. Kalau kita ingin membatalkan ataupun menangguhkan 2 undang-undang ini, memang ada 2 cara, yaitu melalui revisi, melalui jalur parlemen, kedua melalui judicial review, atau kalau melalui pemerintah ada namanya Perpu, pergantian peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 jalur dan memang ini perlu ada istilahnya kesadaran dari masing-masing pimpinan, baik itu dari legislatif maupun eksekutif, sehingga kalau ini diterapkan secara membabi buta, ini akan menghancurkan pariwisata Indonesia. Itu yang artinya inilah saatnya kita melobi-lobi pemerintah pusat sehingga sedikit tidaknya peraturan ini bisa direvisi lah. Graha Wicaksana menegaskan, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Pemerintah Daerah Depdagri. Memang tidak ada celah daerah untuk menerapkan pajak hiburan di bawah 40%. Artinya, ketentuan pajak ini harus dilaksanakan. Komang Yoga Wasnala Bali Viral News melaporkan.